Nah, itu kan pasti bermasalah kan apa yang pernah saya bilang dulu itu kan, saat Pak Kades, eh, si Samsudin itu mengatakan dalam rapatnya bahwasanya nanti apa pertemuan pesulap merah dengan eh, Samsudin waktu dulu itu adalah sebuah settingan, ya kan, dalam rapat tersebut diucapkan seperti itu. Akhirnya jadi masalah kan, ya kan. Sekarang pesulap merah mendengar hal itu dan tidak terima. Karena apa? Berkali-kali pesulap merah mengatakan bahwa waktu penggerbekan pertama itu, kejadian pertama itu tidak ada settingan. Pesulap merah menolak kalau hal itu dibilang settingan. Settingan itu dalam arti begini ya. Eh, ntar namanya gini, antara Samsudin dan Marcel pesulap merah koordinasi sebelumnya. Terus ntar kok sel kok sini ya. Nanti begini-begini ya. Terus Samsudin nanti begini-begini ya. Nah, itu settingan namanya. Ada istilahnya, ada rembukan, ada semuanya disetting anu. Tapi itu enggak kan? Tapi itu enggak. Si Marcel menolak akan settingan seperti itu. Ya memang itu disetting. Kalau disetting dalam rangka itu sebuah konten, baik konten ya memang waktu itu Marcel membuat live ya. Terus ada beberapa kru Samsudin juga merekam, tentu semuanya untuk konten. Ya, nyatanya jadi konten, ya kan? Di YouTube-nya Marcel juga ada konten, di Yanonya eh, Samsudin juga ada konten. Ya baik konten memang, cuma bukan settingan. Nah, itu yang membuat Marcel marah ya, karena itu real, nyata gerbekan itu dan bukan settingan. Memang baik konten tapi bukan settingan. Begitu mungkin maksudnya Marcel ya. Jadi saat Pak Kades mengucapkan itu di rapat ya, di rapat, sebuah rapat, dan menganggap pertemuan penggerbekan dulu itu settingan, sudah pasti Marcel akan marah. Karena Marcel juga berkali-kali berucap bahwa itu bukan atas settingan. Akhirnya ya di konten terbaru Pesulap Merah menuntut eh, Pak Kades untuk mengklarifikasi. Kalau tidak mengklarifikasi akan dibawa ke ranah hukum atas dasar fitnah, kan begitu kan? Ya, perkiraan saya juga begitu kan. Wah, ini Pak Kades ngomong bahwa itu by konten apa settingan, ya bisa marah sih Marcel. Nah, akhirnya ya terus lagi masih banyak ya, 1.800.000-an subscriber dari akun Saridin Bahdin itu ya, akun Bahdin itu. Nah, ini gimana? Ada apa di situ? Kenapa banyak sekali orang-orang protes, orang-orang yang di komentar itu membela apa Samsudin itu? Karena mereka fans ya, fans. Jadi ada tipe-tipe orang-orang di subscriber Samsudin ini itu ada beberapa tipe. Jadi pertama ada yang memang melihat kontennya Samsudin ini hanya sebuah hiburan. Hiburan dalam arti pulang kerja capek, buka YouTube nontonnya yang seru-seru. Kebetulan suka ya, vibe-nya suka yang kayak gitu-gitu, tontonlah. Habis itu ya udah tonton, sekedar nonton aja. Tapi dia tahu itu settingan, hanya drama gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, ada yang memang nonton karena ini aneh ini gitu kan. Aneh ini, tertarik akan sesuatu di dalamnya. Settingan halu-haluan tapi kok rame. Begitu. Halu-haluan tapi kok rame.
seperti apa, ingin mempelajari hal seperti itu ya, ingin mempelajari hal seperti itu. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada yang memang betul-betul eh, menyatakan bahwa menganggap itu real. Itu adalah realitas begitu. Jadi konten-konten di akun Samsudin itu realitas, gerbek dukunnya nyata, terus ilmu-ilmunya juga nyata, ya. Kenapa mereka bisa menganggap itu nyata? Karena dibarengi ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat, terus nama-nama Allah, nama-nama Tuhan, juga nama-nama Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas nama-nama itu disebut, tidak mungkin dong di belakangnya itu ada hal-hal yang hal-hal yang bohong, ya kan, hal-hal yang tidak real, bohong, kebohongan, tidak mungkin dong. Jadi nama-nama atau simbol-simbol, kalimat-kalimat yang bersifat religius tersebut itu bisa membuat anggapan para views itu hal itu adalah nyata. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Karena kalau maksud kita tidak seperti itu tapi tanggapan netizen seperti itu kan ya akan berakibat fatal. Jadi itulah yang membuat para netizen sebagian atau subscriber Samsudin ini menganggap bahwa konten-konten tersebut adalah nyata. Ditambah dengan beberapa statement dari Samsudin sendiri mencekoki dan memberikan pikiran pandangan bahwa hal itu nyata. Beberapa kali dia menyebut itu. Banyak kok yang seperti GNS atau yang lainnya itu kan udah, kalau ndak percaya ya sudah gitu kan. Itu kan kalimat-kalimat yang tidak mengiyakan juga tidak menolak kan gitu loh istilahnya. Coba kalau bilang settingan ya ini memang dibuat secara kru, secara ada ceritanya, ada naskahnya begitu, mungkin akan beda lagi. Tapi mereka kebanyakan para spiritual ini saat ditanya apakah itu settingan, itu tidak mengiyakan dan tidak menyangkalnya. Jadi mengambang gitu loh. Itu. Jadi yaitu yang membuat kadang setiap ada orang yang mengungkap tentang konten-konten tersebut itu diserang oleh para netizen atau penonton subscriber dari para spiritual ya, karena yaitu ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu. Jangan pernah menelan mentah-mentah apa yang ada di media sosial atau YouTube atau internet, itu jangan sampai menelan mentah-mentah, terutama WhatsApp keluarga ya. Apalagi di share di WhatsApp keluarga tiba-tiba ada yang sesuatu yang aneh, jangan percaya, jangan langsung di share. Coba di konfirmasi dulu di Google. Ya, setidaknya seperti itu hoax atau nyata. Sampai jumpa.